وأكون للخير العميم مثالا. Sekarang mari kita bahas. Kalaulah memang memberikan rekening atau memberikan uang kepada orang tua kita di akhir bulan untuk membiayai kebutuhan mereka, ternyata itu bukan mewakili arti birrul walidain yang seutuhnya pada kehidupan manusia. Sekarang apa arti birrul walidain itu? Apa sih arti birrul walidain itu? Dan bagaimana seorang anak dikatakan birrul walidain? Mari kita bahas. Para ulama lalu menjelaskan kepada kita, arti birrul walidain itu memiliki beberapa poin makna. Poin yang pertama ketika seseorang manusia dikatakan dia telah membaktikan diri mereka dan telah memberikan kebaktian mereka kepada ibu dan bapaknya, maka tidak ada arti birrul walidain yang pertama kecuali adalah yang pertama, yang paling pokok. Hadiah terbaik seorang anak kepada orang tua adalah bagaimana dia menjadi sholih. Kalau dia perempuan menjadi sholihah. Ini hadiah terindah. Dan ini merupakan bentuk birrul walidain. Berkualitas dan paling mahal. Serta paling berharga. Yaitu ketika seorang anak mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan hidupnya untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Maka setiap ketaatan dan ibadah yang dilakukan seorang anak, ketika merespon apa yang diharapkan oleh orang tuanya, lalu dia mengamalkan apa yang diajarkan orang tuanya, supaya dia menjadi pribadi yang sholih, lalu dia merespon dengan sigap, akhirnya dia menjadi pribadi yang sholih, dia taat, menjaga dirinya dari perkara yang haram, bergegas di dalam perkara yang Allah cintai. Setiap kesolihan itu merupakan birrul walidain yang luar biasa. Dan itu hadiah yang tidak dibungkus kado, tapi justru paling melapangkan kehidupan orang tua di masa tua dan paling melapangkan orang tua kita dalam urusan barzakh. Ya. Yang kita harus paham. Maka untuk kita yang hari ini masih belum bisa memberikan hadiah umroh, untuk kita yang belum bisa memberikan hadiah mobil, ya, untuk orang tua kita, tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Teruslah berdoa kepada Allah supaya bisa memberikan itu sebagai hadiah dan kado indah untuk orang tua kita. Tapi kalau kedudukan itu, makom itu belum kamu peroleh dan belum saya dapatkan, tidak usah sedih. Kita taat kepada Allah, menjauhi dosa-dosa besar, lalu berkomitmen untuk melaksanakan ketaatan, maka itu pun sudah merupakan birrul walidain dan bisa jadi itu lebih utama daripada mereka yang memberikan hadiah mobil ataupun umrah kepada orang tuanya, tapi mereka masih berkubang dengan kemaksiatan dan dosa ketika mereka memberikan hadiah umrah itu dan hadiah mobil itu. Ini yang kita harus paham. Makanya akhirnya ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada para ulama. Ada kondisi dua orang. A, kondisinya dia bergelimang harta dan memberikan hadiah-hadiah istimewa untuk orang tuanya. Dikasih hadiah mobil, dikasih hadiah haji, dikasih hadiah rumah, hajinya haji furoda. Tapi sang anak tidak peduli tentang agamanya. Dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak banyak berdoa, dia tidak yakin kepada Allah, dia masih banyak melakukan kemaksiatan. Dan itu yang terjadi pada kelompok A. Ada yang B. Ada yang tidak bisa memberikan hadiah mobil, belum bisa memberikan hadiah umrah karena keterbatasan materi dan finansialnya. Tapi sang anak terus berusaha untuk sholih karena dia ingat bahwasanya dia merupakan legasinya orang tua dia di hadapan Allah. Lalu dia sholih, dia taat, dia menjauhi perkara dosa dan perkara kemaksiatan. Mana yang jauh lebih utama di antara keduanya? Para ulama lalu mengatakan yang B lebih utama daripada yang A. Yang B lebih utama daripada yang A. Kenapa? Karena sesungguhnya ketaatan itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kesolihan seorang anak ketika mereka melakukan kehidupan ini sesuai dengan titah dan perintah yang Allah berikan, itu merupakan perkara yang tidak bisa dirusak dengan apapun, baik dengan musibah apapun, ataupun dengan gempa, ataupun dengan tsunami sekalipun. Tidak bisa. Kenapa?
Ya karena ketaatan dan kesolihan itu menjadi sesuatu yang langsung dijaga oleh Allah ketika yang melakukan itu ikhlas, dan akan terus memberikan kebaikan kepada orang tuanya ketika sang anak itu selalu solih. Beda dengan hadiah mobil, beda dengan hadiah umroh, beda dengan hadiah mobil, dengan hadiah rumah. Hadiah mobil dan rumah itu lekang oleh waktu dan bisa tergerus dengan kerusakan terjadi musibah alam. Makanya akhirnya itu yang menjadi alasan para ulama mengatakan, sesungguhnya baktimu kepada orang tuamu adalah ketika kamu senantiasa solih dalam hidup. Kesolihan yang selalu kamu jaga, kesolihan yang selalu kamu disiplinkan untuk dirimu. Kalau kamu niatkan kesolihan itu salah satunya supaya menjadi sebab tenangnya orang tua kita menghadap Allah, yang telah memberikan amanah kita untuk orang tua kita dari Allah, lalu mereka sudah kembali kepada Allah, maka tidak ada yang paling membahagiakan orang tua di kuburnya mereka, kecuali mereka mendapati anak-anak keturunan mereka berada di dalam ketaatan, supaya mereka bisa berbangga di hadapan Allah telah meninggalkan legasi dan keturunan yang sujud dan taat kepada Allah. Itu yang menjadi kado terbaik. Ya. Di sisi yang lain, kita tentu paham arti birrul walidain sedemikian besarnya. Ya, arti birrul walidain itu sedemikian besarnya karena apa? Karena sesungguhnya dengan kesolihan yang kita berikan dalam konteks kita berbakti kepada orang tua, maka sesungguhnya semakin kita mensolihkan diri kita, semakin mudah setiap doa kita yang terlontar dari mulut kita nyampe kepada orang tua kita di usia senja, dan nyampe kepada orang tua kita apabila sudah meninggal dunia, ketika doa datang dari hamba yang taat kepada Allah dan anak yang taat beribadah kepada Rabb-nya. Karena tidak setiap ibadah. Karena tidak setiap anak ketika berdoa itu nyampe kepada target yang mereka doakan. Sampai anaknya betul-betul berusaha untuk menjadi solih, baru doanya nyampe kepada target dari kesolihan yang dimiliki oleh sang anak ketika meminta kepada Allah di dalam doa. Ini yang kita harus paham. Ya. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang hadis yang sangat terkenal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus. Seluruh amal kebaikannya itu terputus, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang diinfakkan mereka ketika hidup. Ya, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dari apa yang mereka ajarkan lalu dikerjakan oleh orang yang mendapatkan pengajaran dari mereka. Dan yang ketiga, waladun sholihun yata'ulah, anak yang solih yang mendoakan orang tua. Dan sudah sering saya menyampaikan, Nabi tidak menyebutkan kata anak doang, tapi Nabi menyebutkan sifat penyertanya. Anakmu harus solih. Lalu anakmu yang solih mendoakan kamu. Nah, baru doanya nyampe kepada mereka sebagai orang tuanya. Ada syarat kalimat sifat penyertanya. Anaknya harus solih ketika mendoakan orang tua. Lah ini yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Jadi menjadikan anak itu harus solih, itu merupakan sebuah komitmen besar. Dan itu hadiah yang paling berat sebenarnya. Memberikan hadiah umroh itu sebenarnya mulia, betul. Tapi tidak seberat ketika kita menghadiahkan kepada orang tua kita kesolihan. Hadiah mobil yang kita hadiahkan untuk orang tua kita itu mulia, betul itu. Demi Allah itu mulia, betul. Tapi kemuliaannya tidak akan pernah mengalahkan kemuliaan ketika seorang anak mengubah gaya hidupnya menuju apa yang Allah cintai ketika dia taat kepada Allah, mengalahkan mereka yang memberikan hadiah ke mobil tanpa ada komitmen meninggalkan larangan. Itu sama sekali berbeda di sisi Allah. Lah inilah yang menjadikan kita paham. Birrul walidain yang pertama itu apa? Taatlah dan solihkan dirimu ketika menjadi anak. Karena kesolehan dirimu merupakan bagian dari investasi orang tuamu di hadapan Allah ketika dia berjumpa dengannya.
Ya. Makanya Masya Allah ini. Ini hal yang mungkin skip banyak orang. Banyak orang kasih hadiah finansial tapi belum tentu dia bisa memberikan hadiah kemaksiatan. Makanya kalau ada seorang anak, naudzubillahi min dzalik, dia masih makan riba. Ada seorang anak dia berzina. Ada seorang anak dia melakukan perkara yang menyimpang pada hidupnya. Lalu dia tidak bergegas untuk memperbaiki dan bertobat dari dosa-dosa itu. Dan rutin masih melakukan dosa-dosa itu. Dan masing-masing dari kita paling tahu dosa apa yang kita selalu lakukan dan candu kepada dosa itu. Ingat ya, dosa itu bisa menghalangi proses kita memberikan kebaikan sama orang tua. Sebagaimana dosanya kita mempengaruhi ucapan doa kita kepada orang tua kita.